cintanya semakin kuat ke kamu dan semakin yakin ingin seriusin kamu. Nah, jadi di video kali ini kita akan mencari tahu ya, siapakah dia, seseorang yang cintanya semakin kuat kepada kamu ya, dan semakin yakin ingin seriusin kamu. Jadi di video kali ini kita akan kupas tuntas ya, mulai dari bagaimana energinya, kemudian siapa dia ya, dan apa yang akan dia lakukan ke kamu dalam waktu dekat ya. Kita akan lihat kupas tuntas secara detail. Oke, perlu diingat ya guys, karena ini sifatnya energi general, jadi bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan, karena hasil readingan ini guys bisa resonate, bisa tidak, bisa terbolak-balik atau vice versa, bisa tidak, semuanya tergantung dari energi kamu ya. Jadi saran dari aku, ambil aja pesan positifnya dan buang sisi negatifnya, lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Bagi kalian ya yang mau bergabung ya, konsultasi, coaching, silahkan. Teman-teman bisa langsung aja hubungi kontak admin yang ada di bawah deskripsi video ini. Oke, jadi nggak usah lama-lama, langsung saja Clarissa akan bantu tarik energi dia. Aku akan coba ya cari tahu bagaimana energi seseorang yang cintanya semakin kuat ke kamu sekarang. Bagaimana energi dia, seseorang yang cintanya semakin kuat ke kamu sekarang. Bagaimana energi dia, seseorang yang cintanya semakin kuat ke kamu sekarang. Oke, gak valid ya karena ada kartu yang terbuka. Kita shuffle lagi, bagaimana energi dia, seseorang yang cintanya semakin kuat ke kamu sekarang. Kita akan coba lihat dulu. Wow. Ya, di sini ada kartu Judgment. Jadi aku merasa ya, seseorang yang cintanya semakin kuat ke kamu, dia adalah seseorang yang sepertinya batin dia ini selalu dengan kamu, meskipun kamu dan dia jarang ketemu ya, karena ada perbedaan ruang, jarak, dan waktu. Jadi bisa disimpulkan ya, dia adalah seseorang yang sepertinya memang saat ini sedang menjalin kisah cinta berjarak atau hubungan LDR dengan kamu, sehingga membuat orang ini tuh dia jadi nggak bisa ya melampiaskan rindu dia untuk datang menemui kamu secara langsung, karena yang bisa dia lakukan hanyalah terkoneksi via virtual ya, atau mungkin via sosmed, via chat, via VC, via WA ya. Tapi itu tidak mengobati rasa kerinduan dia, karena basically dia ini tipikal seseorang yang menurut aku tuh lebih suka ketemu secara langsung ya, daripada harus kontak-kontakan virtual. Itu tidak membuat hati dia merasa lega. Dan memang saya melihat terkadang tuh beberapa di antara mereka ini sering banget ya menguji mental kesabaran kamu, kayak tiba-tiba dia ngilang gitu ya, atau tiba-tiba dia telat ngasih kabar ya. Tapi itu tidak mempengaruhi rasa cinta dan sayang dia terhadap kamu, karena memang saat ini ya, dia sepertinya sudah mulai bertekad ya, sudah mulai mempertimbangkan kamu untuk menjadi ya, untuk dia jadikan sebagai pendamping hidupnya dia. Meskipun ya mungkin saat ini ada ya di antara kamu yang sedikit dilema terhadap dia gitu, karena mungkin sering berantem ya, sering terjadi salah paham ya. Tapi seiring berjalannya waktu, dia akan lebih semakin meyakinkan kamu ya, bahwa orang ini benar-benar tulus mencintai kamu tanpa dibuat-buat dan tanpa dipaksa-paksa. Itu semua berjalan natural ya, karena memang ya mungkin selama ini ya perlakuan kamu ke dia ini sangat spesial, sehingga dia nggak munafik, dia tidak bisa menolak rasa cinta yang telah kamu berikan kepada dia. Dan saat ini memang ada di antara kamu yang sedang nungguin dia ya, sedang nungguin kabarnya dia, sedang nunggu komunikasi darinya, bukan karena dia nggak sayang ya, tapi memang ada di antara mereka yang saat ini sedang disibukkan sama pekerjaan. Jadi bagi kamu yang negative thinking jangan negative thinking dulu ya, karena nggak semua apa yang ada di dalam pikiran kamu tuh sama seperti realitanya gitu. Karena mungkin saat ini kamu mengira gitu ya, dia melakukan tindakan yang enggak, yang di luar nalar, yang di luar pikiran kamu. Padahal tidak gitu. Semua dia lakukan semata-mata demi masa depan antara kamu dan dia. Karena berkarir tuh kan kayak sebagai bentuk wujud bahwa orang ini sangat bertanggung jawab terhadap kamu
gitu. Makanya dia tidak ingin gitu ketika dia nanti bersatu denganmu, menikah dengan kamu ya, itu akan mempersulit hidup kamu. Dia nggak mau seperti itu. Makanya ya, sebelum dia terikat dalam sebuah ikatan tali pernikahan ya, mumpung tenaganya masih ekstra-ekstranya ya, dia gunakan ya untuk bekerja keras. Dan ketika dia sudah menikah, dia tidak ingin membebani seseorang yang dia cintai, yaitu kamu. Ya, dia orangnya sangat bertanggung jawab banget kok gitu. Cuman terkadang kamu aja yang sering ngambek ke dia, nggak tahu kenapa. Atau mungkin iya kamu terlalu cemburu, atau mungkin itu bawaan kamu. Ya, kita coba cek lagi guys. Kita akan lihat bagaimana energi seseorang yang cintanya semakin kuat ke kamu. Bagaimana energi dia seseorang yang cintanya semakin kuat ke kamu? Bagaimanakah energi dia seseorang yang cintanya semakin kuat ke kamu? Oke, karena di sini ada kartu Five of Cup ya. Jadi aku ngerasa bahwa di sini tuh ada penyesalan ya. Jadi seseorang yang cintanya semakin kuat ke kamu sekarang tuh, dia adalah seseorang yang memang sepertinya di masa lalu dia pernah kecewain kamu ya gitu. Dia pernah sakitin kamu, mungkin dia pernah gak jujur sama kamu, atau mungkin dia pernah memanfaatkan kebaikan yang sudah kamu berikan kepada dia ya, sehingga kayak membuat orang itu benar-benar merasa menyesal. Tetapi bersyukurlah kamu, karena saat ini yang aku rasakan tuh dia saat ini bertransisi ya, berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Hal itu dia lakukan semata-mata karena orang ini tidak ingin kehilangan kamu gitu. Memang cara dia mencintai kamu tuh benar-benar unik ya. Karena orang ini menurut aku tuh dia jarang sekali menggunakan perasaannya, karena dia hanya menggunakan logikanya ya untuk menunjukkan rasa cintanya gitu. Dan terkadang tuh kayak kamu merasa apa ya, merasa bingung gitu, kenapa dia nggak romantis gitu, kenapa dia orangnya bersikap dingin gitu, karena dia terlalu menggunakan logika ya dalam mencintai kamu. Sedangkan kamu tuh tipikal seseorang yang sangat berperasaan gitu ya. Ketika orang ini tidak bisa menunjukkan ya rasa romantisnya, maka seketika itu membuat pikiran kamu tuh jadi overthinking. Kamu mengira bahwa orang ini tuh tidak benar-benar tulus sayang sama kamu. Padahal tidak ya, karena kan setiap manusia pasti memiliki cara tersendiri bagaimana menunjukkan rasa cintanya ya. Dan memang dia pribadi yang kurang peka karena dia terlalu menggunakan logikanya daripada perasaannya. Tetapi yang perlu diingat ya, seberapapun kamu ngambek ke dia, kamu tidak akan pernah bisa jauh dari hidupnya dia gitu. Jadi kayak sejengkel-jengkelnya kamu nih gitu, sebertingkah-bertingkahnya dia, kamu tetap tidak akan bisa menjauh dari hidupnya dia. Sekalipun kamu berusaha melupakan, itu pasti bukannya lupa yang terjadi, justru malah kepikiran dia. Karena memang saya melihat ya, ikatan energi kamu dan dia ini ikatan energi yang sangat besar. Kita coba cek lagi. Bagaimana energi seseorang yang cintanya semakin kuat ke kamu sekarang? Bagaimana energi dia seseorang yang cintanya semakin kuat ke kamu sekarang? Kalau dilihat dari energinya, saya merasa bahwa dia adalah seseorang yang nampaknya saat ini ya sedang banyak beban, banyak pikiran yang sedang melanda hidupnya dia. Sehingga itu alasan kenapa akhir-akhir ini dia berubah sikap, kenapa dia jadi lebih dingin, kenapa dia jadi lebih jutek, kenapa dia jadi lebih banyak menghindar dari kamu. Itu semua bukan karena salahmu, melainkan saat ini dia sedang menghadapi suatu tekanan yang berkaitan tentang masalah finansial, atau mungkin dia bermasalah dengan keluarganya, atau mungkin saat ini dia sedang banyak tanggungan. Sehingga kan ya dia nggak bisa memaksakan diri gitu ya untuk berpura-pura bahagia, padahal hatinya sakit gitu. Tapi sebenarnya kamu sebagai pasangan bisa lebih peka gitu ya, karena memang saat ini cara dia memperlakukan kamu tuh nggak seperti biasanya gitu, kayak ada yang aneh, kayak ada yang janggal. Dan di sini kamu jangan mencurigai yang tidak-tidak, karena itu akan memicu konflik baru. Karena tahu sendiri ya, ketika seseorang banyak masalah, kita nyeletuk sedikit aja itu bisa menjadi masalah baru loh. Ya, dan di sini yang harus kamu lakukan ya, kamu harus bisa membawa diri, kamu harus bisa memposisikan diri bagaimana cara
agar orang ini tuh bisa lebih tenang ya menghadapi masalah yang dihadapi. Dan di antara mereka ini memang tipikal orang yang sedikit tertutup ya. Jadi kayak seberat apapun beban yang dihadapi ya, dia tidak akan menceritakan tentang masalah dia kepada seseorang yang dia cintai. Kenapa? Karena basically itu dia orangnya nggak enakan ya. Dia ini tipikal orang yang nggak mau ngerepotin orang lain gitu ya. Jadi kamu pun juga nggak bisa memaksakan diri gitu ya untuk membuat dia bisa cerita ke kamu gitu, karena itu akan ada waktunya sendiri. Dan ketika kamu memaksakan diri untuk kepo ke dia, ya maka orang ini bakal marah loh ya. Dia bakal emosinya meluap-luap gitu. Jadi kayak ya saat ini kamu sebagai pasangan memang harus bisa beradaptasi dengan situasi yang ada gitu. Kita cek lagi bagaimana energi seseorang yang cintanya semakin kuat ke kamu sekarang. Bagaimana energi seseorang yang cintanya semakin kuat ke kamu sekarang. Karena di sini ada kartu The Star ya. Jadi saya melihat seseorang yang cintanya semakin kuat ke kamu sekarang, dia adalah seseorang yang sepertinya sudah terlanjur ya memberikan semua harapan terbesar dia kepada kamu. Artinya tujuan orang ini masuk ke dalam kehidupan kamu tuh bukan hanya sekedar just having fun ya. Jadi kayak bener-bener tujuan dia ingin berkomitmen, mencari hubungan yang berkualitas, mencari hubungan yang yang bisa untuk jangka panjang ya, mencari seseorang yang benar-benar bisa dijadikan sebagai calon istri kalau kamu cewek, atau mungkin calon suami kalau kamu cowok gitu. Dan dia sama sekali tidak ada niat sedikit pun untuk mempermainkan perasaan kamu. Ya memang ya, mempertahankan hubungan dengan dia ini bukanlah sesuatu hal yang mudah, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ya, banyak ujian, banyak godaan, ya, bahkan mungkin ada pihak ketiga yang berusaha masuk ke dalam hubungan kalian. Tetapi apabila kalian memang sama-sama memiliki niat tekad yang kuat dalam mempertahankan hubungan ini, tidak ada yang mustahil. Karena memang yang aku rasakan tuh orang ini energinya sudah terlanjur memberikan semua hati perasaan dia ke kamu. Cuman terkadang kamu yang gampang-gampang susah ya, kamu merasa kesulitan untuk mengerti tentang perasaannya. Itu yang selalu menjadi kesalahpahaman di dalam hubungan kalian. Dia aja lo bisa ngertiin kamu ya, masa kayak kamu tuh masih merasa kesulitan ya untuk bisa memahami apa yang dia inginkan gitu. Sebenarnya dia ini orangnya sangat simpel kok. Dia orangnya nggak neko-neko, cukup kamu bisa ngertiin dia, cukup bisa memahaminya, is okay, semuanya akan berjalan mudah gitu. Terus di sini ada sesuatu hal yang membuat dia ngerasa nggak nyaman ketika rasa cemburu kamu tuh terlalu berlebihan gitu. Karena nampaknya ada di antara mereka ini yang merasa nggak nyaman sama kamu ketika kamu selalu menuduh dia yang tidak-tidak, selalu menuduh dia melakukan apa yang tidak dia lakukan. Itu benar-benar membuat dia merasa bete, merasa muak, ya, merasa ingin jauh dari kamu, kayak gitu. Cuman nggak tahu ya, entah kamu sadar atau tidak gitu loh. Kita cek lagi ya di sini. Kita cek bagaimana energi seseorang yang cintanya semakin kuat ke kamu sekarang. Bagaimana energi seseorang yang cintanya semakin kuat ke kamu sekarang. Wow, ada kartu The Empress ya. Oke. Jadi saya merasa ya, seseorang yang cintanya semakin kuat ke kamu, dia adalah seseorang yang sepertinya di masa lalu pernah mengalami suatu kegagalan di dalam hubungan percintaan, sehingga membuat orang ini sampai detik ini masih belum bisa menghapus segala trauma yang pernah terjadi di masa lalu. Makanya ya, kayak terkadang tuh meskipun kamu sayang sama dia, tapi orang ini tuh kayak masih merasa sedikit ragu-ragu mencintai kamu gitu ya. Bukan karena dia nggak cinta sama kamu, melainkan rasa keraguan tersebut timbul akibat trauma yang pernah dia alami di masa lalu. Karena di antara mereka ini sepertinya ada yang pernah menikah ya, tapi nggak sampai menikah ternyata gagal. Gagal kenapa? Karena mungkin pasangannya lari dengan orang lain.
Atau mungkin dia dulu pernah berkorban ya, sampai habis-habisan materinya demi masa lalunya. Tetapi apa yang terjadi ya? Bukan keseriusan yang dia terima, melainkan justru malah orang ini dimanfaatkan oleh seseorang yang dia cintai, yaitu masa lalunya. Dan bahkan ada juga di antara mereka ini yang sepertinya sudah menikah, ya, sempat menikah, bahkan sudah memiliki anak, ya. Tapi karena semakin lama semakin tidak sejalan, semakin lama semakin tidak sefrekuensi gitu ya, sehingga orang ini nggak mau memaksakan diri untuk tetap terus mempertahankan hubungan dia dengan masa lalunya, karena nggak bahagia gitu. Dia nggak mau memaksakan gitu ya, itu akan berdampak nggak baik gitu. Makanya kayak saat ini dia tuh berharap bahwa kamu tuh bisa meyakinkan dia dan menjadi pengobat trauma luka lamanya. Karena memang saat ini ya, hanya kamulah satu-satunya seseorang yang selalu dia pikirkan. Ya meskipun ya dia jarang sekali memberikan waktu dia untuk kamu, tapi dia berharap bahwa kamu tuh bisa mengerti akan situasi dan kondisi dia saat ini. Gitu. Yang terpenting ya, meskipun terkadang ada keraguan dari dia, kamu bisa menunjukkan ya, rasa serius kamu sama dia itu bukanlah suatu hal masalah ya. Kita lihat lagi bagaimana energi seseorang yang cintanya semakin kuat ke kamu sekarang. Bagaimana energi dia, seseorang yang cintanya semakin kuat ke kamu sekarang. Jadi aku melihat ya, seseorang yang cintanya semakin kuat ke kamu sekarang, dia adalah seseorang yang antara kamu dan dia memiliki perbedaan jarak usia yang lumayan jauh. Ya, dan di sini aku melihat ya, beberapa di antara mereka ada yang usianya di bawah kamu, tapi ada juga di antara mereka ini yang usianya jauh di atas kamu. Tentu ini menimbulkan ya suatu kontroversi tersendiri, karena ada yang mendukung hubungan kalian dan ada juga yang menghujat hubungan kalian. Terutama bagi kamu dan dia yang mungkin usianya ini perbedaannya cukup jauh gitu ya. Mungkin kalau dia di bawah kamu usianya, ya banyak yang menghujat gitu ya, kalau kamu tuh apa ya, dalam artian mungkin suka yang berondong gitu ya, suka yang gimana lah, suka yang begitulah gitu. Dan mungkin bagi kamu yang menjalin usia dengan seseorang yang usianya di atas kamu, ya mungkin kamu dihujat ya, katanya kamu matre lah, katanya kamu materialistis lah, dan lain sebagainya. Tapi yang perlu kamu ingat ya, orang ini sama sekali tidak pernah memperdebatkan pro dan kontra di dalam hubungan kalian, karena dia merasa bahwa yang menjalin hubungan ini bukan orang lain, melainkan dia dan kamu gitu. Jadi dia sama sekali ya tidak pernah ambil pusing gitu ya, karena di sini yang pusing sendiri itu terkadang kamu gitu, yang mentalnya nggak kuat tuh kamu, sedangkan orang itu merasa percaya diri aja gitu ya. Bahkan mungkin ya sempat ada di antara kamu tuh yang menganggap gitu ya, ingin menyerah ya, karena udah nggak kuat lagi gitu ya mendengar ocehan-ocehan orang lain. Tetapi dia selalu berusaha menguatkan kamu bahwa semuanya akan baik-baik saja gitu. Karena memang ya dia secinta itu gitu ya, dia sesayang itu sama kamu, dia nggak peduli gitu ya orang lain tuh ngomong apa, karena yang merasa menjalin hubungan ini adalah aku dan kamu. Jadi kita tidak perlu ya melibatkan orang lain ya, kita masukkan ke dalam hubungan kita, itu akan memicu terjadinya keributan gitu. Kita lihat lagi bagaimana energi seseorang yang cintanya semakin kuat ke kamu. Wow, ada Seven of Wands ya. Jadi saya merasa seseorang yang cintanya semakin kuat ke kamu, dia adalah seseorang yang sepertinya selalu memasukkan nilai spiritual sebagai pedoman hidupnya dia. Meskipun orang ini bukan tokoh agama, tapi setidaknya orang ini menggunakan ya sisi spiritual dia untuk menjalani apapun. Jadi senakal-nakalnya dia, orang ini tahu ya apa yang harus dia lakukan dan apa yang tidak boleh dia lakukan. Karena kayak orang itu benar-benar memasukkan nilai
kaedah agama ya di dalam hidupnya dia sebagai pedoman hidup gitu, agar orang ini tidak terjerumus ke hal-hal yang salah gitu ya. Bahkan ya mungkin kenapa orang ini selalu bersikap sabar ya kepada orang lain, kepada kamu, kenapa orang ini selalu bersikap mengayomi kamu ya, kenapa orang ini setelah masuk ke dalam kehidupan kamu mampu membawa dampak positif yang luar biasa. Itu semua ya karena orang ini memiliki nilai spiritual yang sangat positif gitu ya. Itu dia gunakan sebagai pedoman hidup dia ya, dia gunakan sebagai apa ya, dalam artian tuh barometer hidupnya dia gitu. Makanya kayak ya senakal-nakalnya dia gitu, orang itu kayak masih tahu batasan gitu. Bahkan orang ini tuh dia selalu memberikan nasihat yang positif ya kepada seseorang yang dia cintai. Dia selalu memberikan arahan gitu. Mungkin dia selalu peduli sama kamu, selalu mengingatkan kamu tentang ibadah gitu ya. Atau mungkin kalau kamu yang non muslim mungkin ke gereja, atau mungkin ke kuil, ke vihara gitu ya. Itu selalu dia ingatkan gitu ya. Karena memang ya dia orangnya sespiritual itu gitu ya. Jadi kayak jatuhnya itu ketika kita deket sama dia tuh kayak adem, tenang, nyaman gitu ya. Kayak merasa kita gak kesepian lagi gitu. Terus bottom decknya kita lihat ya, bagaimana energi seseorang yang cintanya semakin kuat ke kamu. Kamu jangan kaget ya, karena di sini ada seseorang yang cintanya semakin kuat ke kamu. Dia adalah seseorang yang memang di masa lalu sering ya mengecewakan kamu oleh tindakan yang dia lakukan yang selama ini sangat menyudutkan posisi kamu. Ya. Tetapi karena kesabaran kamu, kelegoan kamu, hal itulah yang membuat orang ini berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Gitu ya. Karena kesabaran kamu, karena ketelatenan kamu, karena mungkin selama ini ya sabar kamu ke dia ini gak kurang-kurang. Kamu selalu memaafkan segala kesalahan yang telah dia perbuat gitu ya. Karena itulah ketulusan cintamu sama dia. Karena kalau kamu gak tulus ya mungkin kita udah putus saja gitu. Kalau kamu gak tulus ya mungkin kamu udah mencari seseorang yang jauh lebih baik daripada dia. Tetapi karena cinta kamu di sini tidak main-main gitu. 1000 kali dia menyakiti kamu, 1000 kali kamu memaafkan dia. Itu sebagai tanda bukti bahwa kamu tuh benar-benar tulus mencintai dia. Sampai pada akhirnya membuat orang ini sadar bahwa pengorbanan kamu buat dia ini sungguh luar biasa. Sampai pada akhirnya ya dia sadar gitu bahwa kamu ini gak layak disakiti, kamu tidak layak ya untuk dikhianati, dan kamu tidak layak untuk dipermainkan. Dan maaf gitu ya atas segala hilafku selama ini ke kamu, karena aku akan buktikan kepada kamu ya bahwa aku tidak ingin kehilangan kamu. Seperti itu guys. Kita coba cek lagi ya guys. Kita akan coba cek di sini. Aku akan coba cari tahu ya bagaimana ciri-cirinya dia. Bagaimana ciri-ciri detail seseorang yang cintanya semakin kuat ke kamu sekarang. Bagaimana ciri-ciri detailnya dia seseorang yang cintanya semakin kuat ke kamu sekarang. Kita akan lihat. Wow, saya melihat ya beberapa di antara mereka ini memang tipikal sosok seseorang yang sangat pekerja keras. Karena sepertinya dia ini tipikal orang yang terlalu mendewakan uang. Tapi dia orangnya sedikit perhitungan kalau berhubungan dengan materi. Dia orangnya sedikit perhitungan ya ketika berhadapan dengan sesuatu hal yang berbau dengan uang gitu. Kalau dibilang pelit banget sih enggak gitu, tapi orangnya kayak sedikit perhitungan banget ya. Karena mungkin dia ini tipikal orang yang dia menghargai ya bagaimana beratnya mencari uang ya, bagaimana beratnya mencari materi. Makanya kayak orang ini tuh tidak ingin menyia-nyiakan apa yang selama ini sudah dia dapatkan gitu ya.
Dia orangnya seperti itu. Dia tipikal orang yang bekerja keras tapi orangnya sedikit perhitungan. Nggak tahu ya kalau sama kamu perhitungan atau enggak. Yang jelas dari energinya terbaca kayak gitu. Ya mudah-mudahan aja enggak ya. Aku berharapnya itu dia royal sama kamu. Perhitungan boleh sama orang lain tapi sama pasangannya jangan gitu. Oh, aku melihat ada energi lain ya. Karena aku merasa kenapa dia perhitungan. Sebenarnya bukan perhitungan sih. Tapi dia ini tipikal orang yang sepertinya lebih bijak dalam mengeluarkan materi. Karena dia ini sepertinya kayak punya ambisi tersendiri. Dimana ambisi dia itu kayak ya banyak ya impian yang ingin dia wujudkan. Ya, dia ingin punya usaha, dia ingin punya rumah sendiri dengan kamu, dia ingin belajar mandiri lepas dari orang tuanya, ya. Dia ingin menunjukkan kepada seseorang yang mungkin dulu pernah merendahkannya bahwa aku ini bisa, aku bisa sukses, aku bisa berhasil, kayak gitu. Jadi kayak bukan semata-mata pelit-pelit aja, bukan pelit yang tanpa syarat gitu, bukan yang perhitungan nggak jelas gitu, tapi perhitungan dia ini perhitungan yang benar-benar karena dia punya ambisi gitu, ya. Kita lihat lagi. Bagaimana ciri-cirinya dia seseorang yang cintanya semakin kuat ke kamu sekarang? Ya komitmen ya. Jadi saya merasa seseorang yang cintanya semakin kuat ke kamu sekarang, dia adalah seseorang yang memang dia lebih suka berkomitmen ya gitu. Jadi kayak segala sesuatu yang ingin dia mulai, dia tuh kayak harus komitmen dulu gitu. Kayak kamu tuh harus tahu sisi burukku ini gimana. Aku juga harus tahu sisi busuk kamu ini apa gitu. Agar tidak terjadi penyesalan di kemudian hari. Karena ingat ya, penyesalan itu di belakang, gak ada penyesalan yang di depan. Jadi kayak orang ini tuh, ya dia ketika ingin memulai hubungan pun juga harus ada komitmennya dengan kamu gitu. Kayak misalkan dia menceritakan apa yang gak dia suka, apa yang dia sukai, apa yang dia benci, apa yang dia harapkan. Itu semua dia ngomong di depan gitu, agar tidak terjadi penyesalan. Dan aku juga ngerasa bahwa kamu dan ini sebenarnya satu frekuensi gitu. Karena kayak kamu tuh tipikal orang yang gak suka drama. Kamu orangnya gak suka ada dusta ya di antara kita. Lebih baik seburuk-buruknya kamu, ya kamu ngomong aja gitu. Secara spesifik kamu tuh orangnya kayak gimana. Aku cek lagi ya apakah ada energi lain atau tidak. Meskipun dia ini orangnya berkomitmen ya, tapi jujur dia orangnya suka curigaan ya. Meskipun dia orangnya bisa komitmen sama kamu, tapi dia orangnya suka curiga terhadap kamu. Atau mungkin dia tipikal orang yang negatif thinking kali ya. Jadi kayak ya selalu ada aja gitu ya sesuatu hal yang dia curigai, sehingga yang semula kamu adem ayem tuh jadi kepanasan gitu, jadi emosi gitu. Karena siapa sih yang gak risih gitu ya. Kita ini udah jujur, kita udah berusaha terbuka, tapi masih aja gitu ya dicurigain kayak gitu. Kita cek lagi, bagaimana ciri-ciri detail seseorang yang cintanya semakin kuat ke kamu sekarang. Wow, di sini ada kartu Temperance ya. Jadi saya merasa seseorang yang ciri-cirinya ya, seseorang yang cintanya semakin kuat ke kamu, dia adalah seseorang yang menurut aku tuh secara emosional ya masih sangat labil ya, masih nggak stabil meskipun usia dia dewasa, tapi cara dia menyikapi emosi ini kayak masih cenderung kekanak-kanakan. Karena kayak dia tuh ketika emosi masih suka mengeluarkan nada tinggi. Ketika dia emosi tuh masih suka ngambek gitu ya. Tiba-tiba main ghosting, tiba-tiba main blokir gitu. Sedangkan kamu tuh sangat benci ketidakdewasaan gitu. Karena kamu aja cari orang yang dewasa gitu. Tapi kamu juga sadar gitu bahwa lepas dari dia ini terlalu sulit atau terlalu sakit gitu ya. Makanya setoksik apapun hubungan ini, kayak kamu tuh masih berusaha bertahan dengan harapan ya agar semesta tuh bisa memberikan keajaiban. Terus di sini kok ada energi air ya, airnya setengah. Jadi saya merasa bahwa di sini tuh apa sih yang sebenarnya membuat kamu ragu ke dia? Karena di sini ada keraguan bukan dari dia melainkan dari kamu. Jadi tolong ya, tulis di komentar apa yang membuat diri kamu tuh merasa ragu ke dia. Terus terkadang tuh kamu juga sering gitu, emosi kamu juga meluap-luap, itu karena tingkahnya.
nggak tahu ya tingkah apa yang telah dia lakukan ke kamu, sehingga kayak ya selain kamu ragu ke dia, terkadang tuh ada aja gitu ya sesuatu hal yang membuat emosi kamu tuh jadi meledak-ledak gitu. Sedangkan dia orangnya keras, kamu pun juga emosinya keras gitu. Makanya ketika kamu bertengkar tuh bertengkar hebat ya, sampai larinya ke mungkin blokir-blokiran gitu. Atau mungkin yang membuat diri kamu merasa ragu ya karena di sini dia sepertinya masih belum sepenuh hati mencintai kamu. Belum sepenuh hati itu artinya apa? Ya kayak masih banyak kejanggalan-kejanggalan yang dia tutupi di belakang kamu, atau dia masih belum sepenuhnya terbuka terhadap kamu. Karena jujur ya, hubungan itu kan dibutuhkan namanya keterbukaan gitu ya, bukan kemanipulatifan gitu. Terus aku juga ngelihat ya, karena di sini ada energi sayap ya, Red of Swing ya. Jadi aku tuh ngerasa bahwa dia ini sebenarnya orangnya baik gitu. Hanya saja mungkin kesalahan-kesalahan kecil ya yang terakumulasi sehingga menutupi kebaikannya. Karena apa? Ya dia terlalu banyak melakukan kesalahan-kesalahan kecil yang membuat pada akhirnya tuh kamu sakit hati. Sehingga kebaikan yang selama ini kamu lakukan ke dia ini jadi tidak bernilai. Kenapa? Ya karena lebih banyak membuat mental kamu ini hancur gitu ya. Sehingga meskipun mungkin dia pernah beliin kamu, dia pernah mengorbankan hidup dia buat kamu, itu jadi tidak terlihat gitu. Karena lebih banyak tingkah laku mengesalkan gitu yang telah dia lakukan sehingga menutupi kebaikan dia selama ini. Karena yang aku lihat tuh sayang loh gitu ya. Sebenarnya dia orangnya baik gitu. Cuman dia tidak bisa menghilangkan sifat-sifat negatif kecil yang ada di dalam hidupnya dia, sehingga ya udah gitu. Kan ada istilah ya, apa itu ya bahasanya itu ya, kayak nila setitik merusak susu sebelangga ya. Dari perbuatan kecil aja ya, setitik itu benar-benar bisa merusak segalanya. Jadi kayak gambarannya itu seperti itu. Kita cek lagi di sini bagaimana energi ciri-cirinya ya seseorang yang cintanya semakin kuat ke kamu sekarang. King of Pentacle. Ya, aku ngerasa bahwa di sini ada seseorang yang memang dia sepertinya baik ya secara karir, secara keuangan, tapi dia selalu gagal dalam menjalin hubungan karena sifat dominan dia gitu. Ya, jadi kayak ya apa ya? Mungkin ini hampir sama ya kayak kamu. Kamu tuh sebenarnya the best gitu ya. Kamu tuh baik dari segi karir tapi kurang beruntung dari segi percintaan. Ya, bukan ada yang salah dari karirmu, melainkan ya mungkin ada yang salah dari sifatnya dia. Gitu. Karena bagaimanapun juga namanya suatu hubungan tuh tidak boleh ada yang dominan. Harus ada perlakuan yang sama, ya. Baik kamu, baik dia sama. Jadi kayak sama-sama menasehati kalau ada yang salah, sama-sama mengisi kekosongan ketika ada yang kesepian gitu ya. Harus bisa menjadi support system yang baik. Dan itu tidak dia lakukan, sehingga sebaik apapun karir dia, ketika dia tidak bisa memposisikan diri menjadi pribadi yang diinginkan pasangannya, itu akan percuma. Jadi kayak percuma nih gitu ya, meskipun kamu jenderal, mungkin kamu pejabat gitu ya, tapi ketika kamu tidak bisa membuat nyaman pasangan kamu, ya it's okay, karir itu tidak ada artinya gitu. Kita cek lagi di sini. Bagaimana ciri-cirinya dia seseorang yang cintanya semakin kuat ke kamu sekarang? Wow, the Hero Pen. Ya, the Hero Pen. Artinya di sini tuh ada seseorang yang memang dia sangat peka. Ya, dia tipikal seseorang yang sangat peka terhadap seseorang yang dia cintai. Bahkan dia ini tipikal orang yang menurut aku tuh dia selalu mencemaskan kamu. Entah kamu sadar atau tidak gitu ya, bahwa ya mungkin selama ini cerewetnya dia ke kamu tuh cerewet karena peduli gitu. Cerewet dia selama ini ke kamu tuh cerewet karena khawatir. Jadi jangan mengira bahwa dia ini cerewet yang tidak beralasan gitu. Karena cerewetnya dia ini semata-mata cerewet karena dia sangat peduli, sangat sayang terhadap kamu. Dia tidak ingin seseorang yang dia cintai terjadi sesuatu. Makanya dia jatuhnya cerewet gitu. Cuman terkadang ya karena kamu merasa risih gitu ya dengan orang-orang yang cerewet gitu, sehingga kayak kamu tuh mengartikan dia yang enggak gitu.
Padahal ya dia ini sangat sayang ya terhadap diri kamu. Oke guys, jadi ketagihan ya. Dilanjut aja besok ya. Jadi terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton readingan ini. Semoga ini bisa bermanfaat ya bagi kalian semuanya. Oke, jadi ditutup aja sampai sini. Kita lanjut besok dengan tema yang lebih menarik. Oke guys, terima kasih ya. Bye.